씩 던져서 승부를 보자. 예. Hai guys, kembali lagi di channel Prisa Hapsari. Makasih ya buat kalian yang udah klik video aku. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Masih melanjutkan alur drama Korea The Red Sleeve episode ke-12. 시기라는 이유만 내 놈이 살 줄 알았더니야. 이놈, 내 이놈. Raja yang murka berniat menghukum putra mahkota. Ia bahkan mencaci putra mahkota karena mengira itu adalah mendiang anaknya. Raja akhirnya menyadari ketika para menteri berkata bahwa yang ada di hadapan raja adalah putra mahkota. Penyakit demensia raja rupanya semakin parah saja. Ia mulai tambah pikun mengenali seseorang dan tahun. Ratu Kim ditemani Duk Im menghadap raja. Namun Dayang Cho tak tinggal diam ketika mengetahui rencananya diambang kegagalan. 전하, 신첩이 상황이 긴박하여. Ia menerobos masuk kediaman raja sambil berkata bahwa semua yang Duk Im ceritakan tidaklah benar. 모셔왔는지 모르겠사오나 전부 거짓이옵니다. 뭘 하셨는지, 그 문서를 어디에 숨겨두셨는지. Namun Duk Im terus berusaha mengingatkan raja atas sebuah dokumen kebenaran yang raja simpan. 내관이 들어와 구하자. Raja akhirnya mengingat semua peristiwa yang membuatnya sedih kala ia kehilangan anak laki-lakinya. Raja lalu menjebol sebuah tembok yang di dalamnya terdapat dokumen yang berusia puluhan tahun. Setelah membaca perjanjian yang ia tulis sendiri, raja mengambil keputusan untuk memberikan tahtanya kepada putra mahkota. Apalagi kini raja sudah tak mampu lagi mengemban tugasnya sebagai Raja Joseon. Dengan berat hati, Putri Hwawan tak bisa melawan kehendak ayahnya untuk memberikan stempel kerajaan kepada putra mahkota. Putra mahkota kini resmi dinobatkan menjadi raja berkat peran serta Duk Im. Dayang Cho terpuruk setelah kejadian itu. Ia meminta Wolheim melanjutkan misinya, memperjuangkan kaum Dayang yang menurutnya adalah pilar istana. Dendam pribadinya kepada raja sepertinya tak pernah sirna. Dayang Cho dijebloskan ke dalam penjara karena fitnah dan otak dibalik penyerangan putra mahkota di makam kerajaan. Karena belas asihnya, raja mengampuni Dayang Cho yang saat itu mengakui semua kesalahannya. Raja meminta mantan kekasihnya itu untuk melanjutkan hidupnya dengan meninggalkan istana. Namun Dayang Cho berencana lain. Ia yang sedari dulu menginginkan mati di dalam istana, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Hal yang sama juga terjadi pada Putri Hwawan yang akan mendapatkan hukuman karena terbukti menghidangkan makanan yang membuat raja marah. 자네의 청을 들어주리라 생각하는가? Tuan Baik-ik memohon putra mahkota untuk mengampuni Putri Hwawan. Ia bersedia melakukan apapun agar ibunya dimaafkan. Tuan Baik-ik berpamitan untuk meninggalkan istana karena sebelumnya ia sudah membuat kesepakatan dengan putra mahkota. Suatu malam, putra mahkota sedang mendampingi raja untuk minum obat. Raja berpesan agar putra mahkota menjadi pemimpin kerajaan yang lebih baik darinya.
Sekalipun nantinya putra mahkota harus dihadapkan pada situasi untuk menghabisi siapapun yang menentangnya. Setelah menyampaikan pesan terakhirnya, raja tutup usia di pelukan cucunya itu. Kepergian raja membuat putra mahkota sangat terpukul, walaupun tewasnya ayah dan neneknya akibat perbuatan raja. Suasana istana yang berduka juga dirasakan oleh Duk-im dan temannya yang baru saja kehilangan Dayang Park untuk selama-lamanya. 몽석에 덮인 채로 떠나셨어. Kematian Dayang seniornya berturut-turut membuat Duk-im teringat saat upacara pemakaman Selir Yeong. Walaupun menjadi bagian terhormat istana, namun saat itu hidup Selir Yeong sangatlah menderita karena ia dipaksa untuk menghabisi anak kandungnya sendiri atas titah sang raja. Hal itulah yang membuat Duk-im yakin bahwa kebahagiaan seseorang akan didapatkan jika ia menjalani hidup sesuai keinginannya. Putra mahkota kini menduduki kursi Raja Joseon, sedang memimpin pertemuan pejabat dengan penuh tanggung jawab. 세상 모든 소리는 반드시 임금에게 닿아야 하는 것. Duk-im melayani raja yang saat itu akan minum ramuan herbal. Setelah masa berkabung usai, raja meminta Duk-im agar selalu berada di sisinya. Namun bukanlah sebagai dayang istana, melainkan sebagai kekasih raja. Raja menginginkan Duk-im untuk menjadi selir karena mendambakan membangun keluarga bahagia bersama Duk-im. 그랬지. 이 꼴사나운 모습을 보일 수가 없다. Raja sedang bersama pengawal Kang untuk mencari cara menarik perhatian Duk-im dengan menceritakan pengalaman pengawal dalam hal percintaannya. 내 금이자. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh serangan pemberontak 3 orang berbaju hitam. Pengawal dengan sigap melawannya, namun ia kehilangan jejak karena pandangannya terkena serpihan pasir. 무사하신 겁니까? 다행히 화는 면하셨다는구나. Dayang Seo memerintahkan Dayang Muda untuk mencari penyusup di sekitaran istana secara berpasangan. Duk-im mencari hal mencurigakan bersama Wolhe. Ia yang saat itu mengarah ke semak-semak sempat dihalangi oleh Wolhe dengan raut wajahnya yang sedikit cemas. 그만둬. Hal itu membuat Duk-im bertanya apakah Wolhe ada kaitannya dengan serangan tersebut. Benar saja, sekembalinya mereka ke kediaman raja, Guru Dukro yang kini menjabat sekretaris kerajaan memerintahkan untuk menangkap Wolhe dan dijebloskan ke dalam penjara. Duk-im tampak sedih saat mengenang kebersamaannya dengan Wolhe yang merupakan teman masa kecilnya. Ia kala itu mengunjungi Wolhe yang sedang menunggu hukuman mati. Duk-im tak menyangka jika teman baiknya terlibat ke dalam komplotan pemberontak. 내 머리 좀 넘겨줄래? Esok harinya Duk-im kembali bekerja di kediaman raja. Saat itu raja meminta Duk-im untuk bertaruh, di mana yang menjadi pemenang dapat mengajukan permintaan apapun. Duk-im menggunakan kesempatan itu agar raja memperkerjakan kembali temannya yang kini dipecat karena raja sebelumnya telah tewas. Sudah pasti raja bertaruhan agar Duk-im memberikan jawaban kesediaannya untuk menjadi selir. Mengingat Duk-im yang selalu bahagia jika berkumpul dengan temannya, raja mengabulkan permintaan Duk-im. 씩 던져서 승부를 보자. 예. 내 돌은 됐으니 물러가 있게. 예, 전하. Dayang itu pun kembali bekerja di istana. 잘 지냈어? 자는 됐으니 물러가 있거라. 예, 전하. Guru Dukro menghadap raja mendesak untuk segera menghabisi Tuan Baik-ik yang juga anak tiri Putri Huawan.
미루실 일이 아니옵니다. 밖으로 나와 어명을 받으시오. Mantan sekretaris kerajaan itu rela mengorbankan nyawanya agar Putri Huawan terbebas dari segala hukuman. Mengetahui anaknya sudah tewas di tangan raja, Putri Huawan sangat terpukul, apalagi kini dirinya tak mempunyai kekuatan apapun untuk melawan raja. 함부로 버리지 않겠습니다. Hukuman yang diberikan Tuan Baik Ik sebenarnya bertentangan dengan hati nurani raja, karena ia diharuskan untuk menghabisi saudaranya sendiri. 아들이 유배지에서 죽었습니다. 요새 Tak hanya itu, di saat yang bersamaan, Dukro sedang mengeksekusi menteri yang dulu bersengkongkol dengan Dayang Cho. 상선 갖다 주게. Raja menghabiskan malam itu dengan minum arak hingga mabuk berat untuk melupakan hari yang begitu sulit baginya. 그가 많구나. Ia bahkan menghadiahkan sebuah lukisan hasil karyanya sendiri untuk pengawal, Dayang Seo, dan Duk Im karena telah setia bekerja sampai larut malam. 간직하게. 알겠는가? 소원이 망각하옵니다. Setelah melihat hasil lukisan raja, pengawal pun tak bisa menahan tawa karena yang digambar raja adalah sesuatu yang tak berarti. 어쩜 야 똑같네. 인왕 재색도라 하여 이보다 낫겠나이까. 유배 보낼 때 주장은 나와 의논을 했습니까? Ratu Kim mulai mencari selir untuk melanjutkan keturunan raja. Sebenarnya raja keberatan karena ia masih menunggu jawaban dari Duk Im. 곁에 누구를 둘지는 제가 정합니다. 이 어미가 어찌하길 바라십니까? Namun tanpa sepengetahuan raja, Putri Hong juga meminta Duk Im untuk menjadi selir kerajaan. Namun Duk Im saat itu menolaknya. 송구하옵니다. 해경공 저하. Sebenarnya Putri Hong bisa saja memaksa Duk Im untuk menjadi menantunya. Hal itu urung dilakukannya, mengingat ia harus menghormati wewenang ratu yang sedang mencari selir untuk cucunya itu. 어차피 간택령은 허울일 뿐이에요. 예, 전하. 어머니는 지금 어디 계시느냐? 무슨 소린지 모르겠다. 좀 알아듣게 말해. 전하의 후궁이 Raja begitu kecewa mendengar penolakan dari Duk Im. Bagi Duk Im, menjadi selir akan merampas kehidupannya yang saat ini cukup bahagia menjadi dayang istana. Raja masih memberikan Duk Im kesempatan untuk berpikir. 말씀하셨고 어머니께서 널 부르셨느냐? 아직은 주상에 이뤄놓은 것이 보이지. Beberapa hari berlalu, Raja tak bisa menolak calon selir yang telah disiapkan ratu. Dari sekian banyak calon, pilihan untuk menjadi Ratu Joseon jatuh kepada adik Dukro, yang saat itu bergelar Ratu Wonbin. 가끔 항아님 얘기를 해주셨어요. 항아님은 좋은 분이라고. 원빈 자가께서는 우선 궁궐의 법도를 익히셔야 해. Duk Im terlihat galau ketika Raja sedang bermalam bersama Ratu Wonbin untuk pertama kalinya. 고맙습니다, 마마님. Sekian video dari aku. Buat kalian yang suka, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe.